Pak Harto. Memang tidak mudah untuk mendapat penghargaan seperti itu. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya minta putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Mbak Sukmawati Soekarno Putri. Apa pendapat Mbak tentang wacana yang digulirkan oleh Golkar di Munas kemarin, Munaslup? Terima kasih Bung Karni, saya dapat kesempatan untuk bicara pada malam hari ini dan menyegarkan ingatan saya di dalam benak dan kalbu saya yang kemudian membuat ada beberapa catatan tentang Soeharto, terutama kepada Golkar dan seluruh rakyat Indonesia. Apakah layak Soeharto itu mendapat gelar tersebut ketika dia adalah pelanggar HAM berat? Dia adalah pengkhianat bangsa. Dia pembunuh para pahlawan revolusi. Dia pembunuh pimpinan PNI dan masanya. Dia pembunuh pimpinan PKI dan masanya. Dia penganiaya menteri kabinet Dwi Korah. Dan pada akhirnya pembunuh Presiden pertama Republik Indonesia, Dr. Insinyur Soekarno. Jadi itulah fakta-fakta sejarah yang saya catat, yang saya juga akhirnya menuliskan sebuah buku sebagai suatu kesimpulan akhir dari seluruh renungan panjang dari bermacam-macam referensi dari dalam dan luar negeri, dari saksi, dari pelaku, dari pengamat politik Indonesia. Dan ini buku saya mau berikan kepada Bung Karni untuk menambah wawasan. Jadi saya kira ya sudah dengan macam-macam apa yang saya catat di dalam perjalanan pemikiran saya di dalam politik Indonesia yang sangat menyedihkan, yang menjadi luka di dalam sanubari kami, itu kita bukanlah di kelompok yang setuju Soeharto itu diberikan gelar tersebut. Itu saja, Mbak Sukma. Kalau mau lebih panjangnya, bahwa mungkin lupa ya di dalam suatu catatan, karena ini tahun 65 ya, dalam catatan pembicaraan lingkar ring 1 Presiden Soekarno pada waktu itu ketika terjadi suatu penculikan dan pembunuhan para pahlawan revolusi tersebut. Kemudian kita ring 1 itu orang-orang terdekat daripada Presiden Soekarno pada waktu itu dan beberapa panglima yang masih ada itu, wah ini adalah konflik internal Angkatan Darat. Saya kira itu sesuatu kata-kata yang mungkin di benak generasi muda nggak pernah dengar. Tapi saya dulu pernah mencatat itu karena saya masuk dalam lingkar ring pertama. Terus ketika kabinet Dwi Korah didemisionerkan dengan suatu pembacaan ya oleh Letkol Untung di RRI pada tanggal 1 Oktober
ring pertama mengatakan ini kudeta. Karena tiada seorang pun berhak mendemisionerkan kabinet yang pada waktu itu didemisionerkan oleh Letkol Untung. Padahal yang berhak dan berwenang hanyalah presiden mendemisionerkan kabinet, maka dengan demikian itulah awal dari kudeta. Sebetulnya awal kudeta adalah pembunuhan dari para pahlawan revolusi itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah suatu pernyataan di RRI tersebut. Itu rentetan kedua, makanya oleh Cornell Paper dinyatakan kudeta merangkak. Memang aksinya Soeharto ini sangat berlainan dengan kudeta-kudeta yang terjadi di dunia. Apakah itu oleh Jenderal Lonol terhadap pemerintahan Pangeran Sihanouk, ataukah Saddam, ataukah Gaddafi, ataukah Pinochet, yang aksinya adalah betul-betul yang pertama yang di target adalah number one. Tapi ini lain. Soeharto sangat pandai bermain di belakang layar. Kemudian yang diutamakan pertama adalah pahlawan revolusi, para jenderal yang sedang mengabdi untuk suatu perjuangan konfrontasi pada waktu itu dengan Malaysia. Kemudian itulah yang aksinya berlanjut lagi dengan suatu pemaksaan. Ada beberapa jenderal yang mendatangi Presiden Soekarno di Bogor dengan suatu tekanan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Hingga tekanan itu pun kalau mungkin masih ingat apa tidak, pada waktu itu tekanannya juga ada moncong armada ke-7 yang di Singapura sudah siap sedia. Bahwa Bung Karno ini harus memang lengser, dan itu direstui oleh Amerika yang sangat piawai pakar di dalam kudeta negara-negara berkembang adalah CIA. Ini pasti banyak orang-orang CIA di Republik Indonesia sekarang ini, ya mereka pasti melihat, menguping, mengintai, silahkan saja. Saya sebagai putri dari presiden pertama, saya tidak gentar. Saya hadapi jika mereka tidak senang dengan kenyataan kesalahan apa yang mereka perbuat. Karena nyatanya memang di dalam politik pada waktu itu ada perang Vietnam, Amerika keok. Pada waktu itu ada politik bahwa Bung Karno membantu secara politik di Konferensi Asia Afrika agar RRT menjadi anggota PBB. Itu pun juga menjadi suatu realita politik sekarang, dan juga pemegang veto di Dewan Keamanan PBB. Jadi rentetan keseluruhan politik internasionalnya sangat jelas, campur tangan daripada Amerika yang selalu suka merusak ketidaksenangan mereka kepada kemajuan negara-negara berkembang. Mbak Sukma, waktu itu pasti udah belasan tahun juga lah usianya. Apakah ketika G30 SPKI itu yang namanya Soeharto sudah sehebat yang Mbak Sukma gambarkan? Karena Pangkostrat waktu itu sangat jauh di bawah sekali. Di atasnya ada Jenderal Nasution, ada Jenderal Yani, bahkan ada jenderal-jenderal yang jadi pahlawan revolusi yang sejajar dengan
Jenderal Soeharto ketika itu pun banyak sekali. Apakah sehebat yang Mbak Sukma gambarkan itu? Setahu saya jenderal yang ada masuk dan diajak rapat dan berdiskusi secara intim hanya yang saya lihat ya adalah memang Jenderal Ahmad Yani. Sampai saya diperkenalkan kepada beliau dan seorang jenderal memang yang saya kagumi karena gagah ya, orangnya gagah. Terus tidak pernah saya melihat Soeharto ada berdiskusi dengan bapak saya. Jadi yang paling intim memang di dalam suatu diskusi politik adalah almarhum Pak Yani. Selain menteri-menteri ya. Kemudian juga ada catatan, ini sangat kunci sekali. Ini pelaku yang membuat suatu buku pledoi dari Kolonel Alatif. Dia pelaku dari G30S. Dan di sini dia menyatakan Soeharto terlibat G30S. Di dalam analisa saya, G30S itu bukan hanya sekedar suatu aksi, tetapi adalah suatu judul grup. Grup tentara segelintir dari Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung dan dari Kodam Jaya yang dipimpin juga oleh Kolonel Latif. Jadi segelintir pasukan Angkatan Darat ini, TNI Angkatan Darat ini yang beraksi untuk menculik sampai kok ada pembunuhan juga. Di sini nyata sekali bahwa apakah Latif menganggap di atasnya dia dan Untung itu Soeharto? Ya begitu, karena sebelum dia melakukan aksi dengan pasukannya menculik para pahlawan revolusi, saya sampai kejar dia di penjara waktu itu masih hidup. Saya kejar, saya tanyakan, Pak Latif apa ceritanya pada waktu itu? Dia selalu bilang dan seperti apa yang dia tuliskan, dia bilang, saya sudah lapor sama siapa Pak? Saya lapor sama Pak Harto. Artinya ngapain kok lapor sama Pak Harto bahwa pasukan sudah siap untuk bergerak menculik para pahlawan revolusi. Kenapa pada Soeharto? Itu kunci. Kenapa bukan kepada Pak Yani umpamanya? Atau kalau ini juga disebutkan di sini, kalau memang Soeharto tidak setuju dengan G30S, dia bisa lapor ke atasannya, yaitu Menpangat Ahmad Yani. Ya, oke, itu pengakuan Latif. Tapi apakah Latif sendiri punya bukti bahwa dia melapor ke Soeharto? Saya kira ya Bung Karni, orang yang sudah tersiksa, teraniaya di penjara bertahun-tahun busuk ya dengan lukanya, tidak mungkin berbohong. Dia akan sangat jujur dengan nuraninya, dengan sukmanya. Dia sangat menyesali, kecewa, sedih karena dia dikhianati oleh Soeharto. Artinya ada suatu konspirasi, tadinya Soeharto akan mendukung gerakan tersebut, tapi ternyata di mereka ini yang menjadi, kalau di sepak bola kan gelandang ya, yang menyerang, penyerang ini malah justru dibasmi, dilibas seperti katanya Bung Nurdin gitu loh. Jadi semua dari grup G30S ini di dalam curhat-curhat para tapol, antara tapolnya juga ini menteri-menteri kabinet Dwi Kora yang kemudian cerita pada saya, hanya satu yang masih hidup, itu juga cerita semua kelompok G30S itu mereka sangat kecewa karena Soeharto ingkar. Bagi mereka ya jelas kok mereka yang jadinya dilibas, sedangkan mereka membantu itu melakukan aksi untuk awalnya
Begitu Bung Karno. Tapi selain dari Kolonel Latif, saya kok belum pernah mendengar ada kesaksian dari yang lain yang seperti Latif katakan. Maksudnya? Ya kan tidak hanya Latif yang terlibat G30S PKI. Letkol Untung. Ada Untung, ada juga Suparjo. Ya ada biro CCPKI, Politbiro. Nah, itu kita bisa baca ya bahwa CCPKI itu dengan biro khusus itu beda. Biro khusus itu di luar CCPKI. Biro khusus itu Sam dan Aidit, ketumnya PKI, CCPKI. Tetapi bermain memang ada suatu kesalahan, sedangkan seluruh CCPKI, pengurus pusat dan sampai di daerah sebetulnya tidak tahu menahu dan mereka tidak ada mengadakan pemberontakan bersenjata. Saya melihat bukunya Fadlizon tentang Kartosuwiryo ya, kita bisa sangat melihat perbedaan zaman Bung Karno dengan zaman Soeharto. Kartosuwiryo betul-betul berontak bersenjata. Dan banyak yang tewas dari anak-anak perguruan Cikini, anak sekolahan, tewas, luka-luka. Karena aksi daripada DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Tapi lihatlah, ditangkap, diadili dengan baik. Waktu eksekusi berjalan pun itu dihormati dengan baiknya. Nah ini coba, ketumnya PKI. Yang pada waktu itu ruling partai itu PNI ya, dan PKI mulai meningkat. Itu tidak dibungkam saja dijedor. Kemudian sekjennya PNI pun dijedor di lapangan. Jadi tidak ada lagi bisa membela diri melalui pengadilan yang benar, hukum yang berlaku dengan benar seperti waktu zamannya Bung Karno bahwa hukum itu betul-betul dijalankan dengan lebih bijak, lebih beradab. Mungkin saya sedikit tanggapi boleh? Boleh. Ya, saya pernah wawancara juga dalam penelitian saya dengan Pak Harto. Ya, saya tanyakan kepada Pak Harto, apakah benar waktu menjelang G30S itu ada pertemuan antara Kolonel Latif dengan Pak Harto. Itu di rumah sakit ya, waktu Tommy Soeharto waktu itu sakit, masih kecil. Itu jawabannya Pak Harto itu jelas, tidak pernah ada pertemuan. Malah Pak Harto mengatakan yang bertemu dengan Kolonel Latif itu adalah Bob Hasan. Ya, katanya silakan tanya kepada Bob Hasan, orangnya masih hidup juga. Iyalah itu, Bung Fadli, itu kelitnya namanya Soeharto yang hanya berani bermain di belakang layar. Tapi boleh Bu Sukma ya, ini karena untuk sejarah ya, kita berdiskusi tentang satu sejarah. Menurut saya pada zaman itu pun ada satu tindakan-tindakan yang cukup represif, termasuk kepada partai yang waktu itu kalau PNI nomor 1, nomor 2-nya adalah Masyumi dan juga ada PSI. Masyumi dan PSI juga dibubarkan dengan begitu cepat tanpa satu proses melalui penetapan presiden tahun 1960 ya. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang ditangkap, tokoh-tokoh pejuang juga, termasuk Buya Hamka 2,5 tahun tanpa melalui satu proses pengadilan. Mohtar Lubis ditangkap dan dipenjarakan sekitar 10 tahun pada waktu itu. Ada Kasman Singodimejo, kemudian ada Prawoto Mangkusasmito ya, dan ini sejarah, fakta sejarah ketika itu. Artinya kalau kita mau mencari titik lemah dan titik ini, Orde Lama pasti ada kelemahannya, Orde Baru juga ada kelemahannya. Tadi saya udah bahas